Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyati ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator untuk panas pembahasan. Yang saya hormati Ketua PT Kerja Betul Benar Pak Yoyon beserta anggotanya yang semuanya sudah untuk saat ini sudah sangat solid dengan kita dengan pengawas pemilu. Saya hormati dari Mustika yang saat ini diwakili Pak Kapolsek yang pas hari ini hadir di Jalan Benar karena memang baru ditugaskan di Jalan Benar. Yang saya hormati Ketua PPS beserta calon Ketua KPPS yang sebentar lagi akan dilantik oleh Ketua PPS masing-masing. Baik, tidak akan panjang lebar, barangkali untuk mensinergikan antara Panwas dengan PPK, barangkali satu hal yang pertama bahwa di Panwas juga ada sejarah baru di pemilihan, yaitu dengan lahirnya pengawas PPS. Kemarin tanggal 15 kami dari Panwas Kecamatan melantik 83 pengawas TPS ditempatkan di 83 TPS Kecamatan Benar. Jadi itu adalah partner dari KPPS yang dulunya satu desa cuma satu PPL, artinya sentuhan antara PPL dengan KPPS itu ada jarak, karena tidak mungkin satu PPL akan mampu mengawasi misalnya ada yang 9 TPS, 6 TPS, bahkan di Rambatan Kulon sampai 15 TPS. Nah saat ini ada panel baru, ada solmed baru, namanya pengawas tempat pemungutan suara. Masa kerjanya 1 bulan dari 23 hari sebelum tanggal 9 dan 7 hari setelah tanggal 9. Adanya pengawas TPS ini tugasnya pertama yaitu bersama-sama kita menyelenggarakan pemilu. Karena apa? Karena pengawas dengan penyelenggara dengan PPK, Panwas dengan PPK, PPL dengan PPS, pengawas TPS dengan KPPS adalah sama. Ini harus diketahui sama. Yang bedanya cuma tupoksi saja. Artinya Pak Yoyon menyelenggarakan, saya dari Panwas mengawasi. Tapi bidangnya sama. Makanya harapan kami baik dari pusat, dari Panwas Kabupaten, Panwas Cam, harapannya kita ini seperti upin-ipin gitu. Istilah Pak Pandi, Ketua Panwas Kabupaten itu. Jangan sampai seperti Tom and Jerry. Ya. Jadi mangga PPL, jajaran PPL dengan Ketua PPS mangga sinergikan, ketika ada persoalan maka dibahas. Dan saya juga ketika ada persoalan dan selesai di desa, saya lebih senang gitu daripada KPPS dipanggil ke Gakumdu atau ke kepolisian. Saya lebih senang ketika selesai di tingkat desa, mangga. Yang penting tidak penyelesaian tidak menyalahi ketentuan. Barangkali yang perlu ditegaskan untuk KPPS nanti juga dari pengarahan PPS ketika AIH minta dikasih pengarahan. Yang pertama adalah tentang pengamanan kotak suara gembok, nah, karena itu mengandung unsur pidana di situ. Ketika tidak digembok maka kena pidana baik KPPS maupun PPS. Yang kedua tentang mekanisme pemilih pindahan, ada ya pindahan ya? Itu peristiwa Pilpres kemarin 2014 ada mobilisasi ke Desa Langut, ada 35 orang. Pas hari H daftar bawa KTP. Waktu itu Pak Iing Ketua PPK. Gimana Pak, ditolak atau tidak? Saya bilang ditolak gitu. Karena ada mekanisme. Jadi biarpun bisa menggunakan tanda identitas, tapi ada proses. Harus mendaftar dulu sekurang-kurangnya 1 hari sebelum hari H. Didaftarkan dulu sekurang-kurangnya 1 hari itu. Nah kalau hari H tiba-tiba ujuk-ujuk dari Subang datang ke sini minta nyoblos di TPS Desa Langut, itu harus ditolak karena belum masuk dalam daftar pindahan gitu. Jadi nanti ketika pas hari H tolong KPPS ini mengamati nanti ada berapa yang mendaftarkan pindah dari TPS 1 ke 2, 3 ke 4 dan seterusnya. Karena apa? Karena ketika dadakan itu tidak bisa sesuai dengan aturan peraturan KPU juga ada ya, itu diatur juga. Jadi ada situ tulisan boleh menggunakan identitas KTP, KK,
paspor dan lainnya, itu kan bahasa globalnya, bahasa umum, tapi ada aturannya di situ. Aturannya itu sebelumnya kurangnya 1 hari itu mendaftar dulu bahwa saya akan pindah dari TPS 2 ke TPS 5 misalnya. Itu yang mesti dicermati, karena jangan sampai nanti orangnya nggak terima. Waktu itu 35 orang hampir mengatakan untuk rasa lah demo karena ditolak memberikan hak suara, gara-gara dia datang pada hari H dan belum mendaftar ke KPPS bersangkutan. Yang selanjutnya tentang pintu TPS, Pak. Ini disinergikan saja karena di peraturan Bawaslu ada minimal itu 90 cm. Itu pas ukuran kursi roda. Jadi kita mengakomodir masyarakat disabilitas atau masyarakat yang menggunakan kursi roda untuk dapat memberikan suaranya. Kalau misalnya kurang dari 90 cm itu pelanggaran administrasi. Itu karena udah diatur di situ. Tapi kalau lebih ya nggak apa-apa, 1 meter, 2 meter juga nggak apa-apa. Yang penting tidak kurang dari 90 cm. Itu aturan dari Bawaslu di situ. Yang selanjutnya tentang berita acara, ini juga penting. Nah, udah pernah lihat. Jadi harapan kita nanti form C1-nya muncul untuk pengawas pemilu gitu, untuk PPL atau pengawas TPS. Karena kejadian pileg 2014 itu semuanya sama, nggak ada khususon untuk PPL waktu itu. Akhirnya apa? Berebut antara PPL dengan para saksi. Nah, ini kendala buat Anwas. Kenapa? Karena yang perlu diketahui bahwa sanksi hukumnya itu ketika KPPS tidak memberikan salinan C1 kepada PPL. Artinya kalau saksi tidak dikasih nggak ada sanksi hukum di situ. Tapi ketika PPL tidak dikasih atau pengawas tidak dikasih, itu ada sanksi hukum. Dan itu KPPS wajib lebih wajib lagi ke PPL atau pengawas, karena di situ ada sanksi hukumnya di situ. Yang mudah-mudahan nanti ada kolom khusus untuk pengawas TPS.